Hai Sobat Kepoin Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam Official. Simak video sampai akhir dan semoga bermanfaat bagi kita semua. And let's begin. Tersebutlah seorang jin yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah Azazil. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membawanya ke langit ketujuh dan hidup bersama jajaran malaikat lainnya. Saking salihnya, ketaatan Azazil melebihi dari para malaikat dan menjadi pemimpin bagi para penduduk langit di sana. Allah menyayanginya melebihi segala ciptaannya sampai akhirnya Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Cinta dan kasih Allah tercurahkan kepada makhluk yang diciptakan dari tanah liat ini. Banyak yang menentang keputusannya untuk menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, termasuk Azazil. Namun Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Walau begitu, Azazil tetap keras kepala dan membangkang dari perintahnya untuk bersujud kepada Nabi Adam, ciptaan Allah yang paling sempurna. Maka murkalah Allah dan menjatuhkan Azazil dari surga. Sejak saat itu, Azazil dikenal sebagai iblis laknatullah, yang kepadanya Allah beri penangguhan sehingga ia dapat hidup sampai hari kebangkitan, dan bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam beserta seluruh keturunannya dari jalan Allah. Yang menjadi pertanyaan, jika iblis ditangguhkan hidupnya sampai hari kiamat, maka bagaimana dia akan mati? Apakah malaikat maut bisa mencabut nyawanya? Berikut kisah akhir hayat sang iblis. Malaikat Israel dan Zabaniyah membawa 70.000 pasukan. Abu Laid Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Afnah bin Qais bahwa ia pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan Ka'bul Akbar yang bercerita dalam suatu majlis mengenai Nabi Adam yang hendak dicabut nyawanya oleh Israel. Allah berfirman, "Wahai Adam, kau langsung menuju surga, sedangkan si celaka atau iblis ditunda hingga hari kiamat, supaya ia merasakan pedihnya maut sebanyak makhluk pertama hingga yang terakhir." Seketika hadirin memanas, menuntut Ka'ab Akhbar untuk menceritakan ajal iblis. Pada mulanya ia menolak, tetapi karena terus didesak, akhirnya ia pun bercerita juga. Jika dunia sudah mencapai fase terakhirnya dan hampir ditiup sangkakala, sedang orang ramai di pasar sedang sibuk bertengkar dan berdagang, tiba-tiba terdengarlah suara yang amat keras dari langit, sehingga separuh penduduk bumi pingsan selama 3 hari. Bagi yang tidak pingsan, akan bingung bagaikan domba yang kehilangan induknya. Dalam kepanikan itu, terdengar lagi suara gemuruh yang amat keras bunyinya, membuat tiap makhluk yang mendengarnya mati seketika. Allah memerintahkan malaikat Israel, "Aku telah menjadikan padamu pembantu sebanyak orang yang pertama hingga orang yang terakhir, dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan bumi. Kini aku pakaikan padamu pakaian murka dan kemarahan, maka turunlah dengan membawa murka dan kemarahanku kepada si celaka dan terkutuk, iblis."
maka rasakan kepadanya kepedihan maut yang telah dirasakan oleh orang yang terdahulu hingga terakhir, dari golongan jin dan manusia berlipat-lipat ganda, dan hendaknya kamu membawa 70.000 malaikat yang kesemuanya penuh murka dan kecemasan, dan tiap malaikat zamaniyah yang membawa rantai dari neraka Ladha, dan cabutlah dengan 70.000 rantai dari neraka Ladha, dan diberitakan pada malaikat Malik supaya membuka pintu-pintu neraka. Bentakan malaikat Israel. Maka muncullah Israel di hadapan iblis dengan wajah yang dapat membuat seluruh penduduk langit dan bumi mencair sebab sangat ngeri terhadap bentuknya. Israel membentak iblis sekali dan ia pun pingsan seraya mendengkur, yang bila suara dengkuran itu didengar oleh penduduk timur hingga barat, niscaya akan pingsanlah semuanya. Setelah sekian lama, iblis sadar dan dibentak sekali lagi oleh Israel. Berhentilah wahai penjahat, kini rasakan padamu kepedihan maut sebagaimana dirasakan oleh banyaknya hitungan orang yang telah engkau sesatkan dalam beberapa abad engkau hidup. Dan hari inilah hari yang ditentukan oleh Tuhan bagimu, maka kemanakah engkau harus lari? Iblis lari terbirit-birit ke ujung timur, tetapi Israel tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian ia menyelam ke dasar samudra, namun Israel tetap muncul di hadapannya. Lantas ia dilemparkan oleh laut dan lari tersoak-soak mengelilingi bumi. Apa daya, tetap tidak ada tempat baginya berlindung. Keputusasaan iblis dan kepedihan yang ia terima. Putus asa, iblis berdiri di atas makam Nabi Adam dan berkata, "Karenamu aku celaka, duhai sekiranya kau tidak dijadikan." Lalu ia bertanya kepada Israel, "Minuman apakah yang akan kau berikan kepadaku? Dan siksa apakah yang akan kau timpakan kepadaku?" Israel menjawab, "Dengan minuman dari neraka Ladha dan serupa dengan siksaan ahli neraka yang berkali-kali lipat." Mendengarnya, iblis mengerang-erang di atas tanah dan mencoba melarikan diri lagi. Kali ini para malaikat Zabaniyah menghadang sang laknatullah dengan rantai-rantai dari neraka Ladha. Seketika iblis merasakan kepedihan yang amat menyakitkan di penghujung umurnya. Allah memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menyaksikan kematian musuh abadinya. Keduanya pun berdoa, "Ya Tuhan kami, sungguh Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Saksikanlah bagaimana nasib iblis yang pada awalnya mendapat posisi yang tertinggi di hadapan Allah, tiba-tiba harus menjadi makhluk yang hina dina akibat dari kesombongannya terhadap perintah Allah. Maka janganlah anda merasa telah menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah. Peliharalah sikap tawaduk sebaik mungkin, sebab yang menentukan derajat manusia bukanlah kita ataupun ibadah-ibadah kita, melainkan kasih dan rahmat Allah yang seluas alam semesta. Wallahu a'lam bissawab.